Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Aminanti Ardita. Di sini saya akan membahas mengenai behaviorisme menurut 5 para ilmuwan. Jadi yang pertama, menurut Ivan Petrovich Pavlov, seorang psikologi dari Rusia, conditioning adalah suatu bentuk belajar yang memungkinkan organisme memberikan respon terhadap suatu rangsangan yang sebelumnya tidak menimbulkan respon itu, atau suatu proses untuk mengintroduksi berbagai refleks menjadi sebuah tingkah laku. Dalam hal ini, Pavlov mengamati respon alami anjing yang mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Dalam teori Ivan Pavlov, ia menggunakan eksperimennya terhadap anjing. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur. Tahapan kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Tahapan ketiga, ketika anjing diberikan sebuah makanan setelah dibunyikan bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Dan tahapan keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Jadi kesimpulannya, tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya conditioning atau conditioning response, di mana refleks-refleks yang tadinya tidak terhubung dengan rangsang-rangsang yang berkondisi lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks tersebut dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapat latihan. Yang kedua, menurut Edwin Ray Guthrie menjelaskan bahwa prinsip-prinsip belajar berdasarkan pada asosiasi-asosiasi. Menurut Guthrie, perilaku pokok dalam pembelajaran adalah tindakan dan gerakan. Teori belajar pembiasaan asosiasi terdekat adalah suatu teori belajar yang mengasumsikan terjadinya peristiwa belajar berdasarkan kedekatan hubungan antara stimulus dengan respon yang relevan. Contohnya, seorang mahasiswa mendengarkan azan berkumandang di sekolah, kemudian ia bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, karena suara azan itu merupakan stimulus yang menggerakkan seseorang untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, menurut Skinner, secara terminologi, teori belajar terbagi menjadi dua, yaitu operan dan conditioning. Operan berarti respon yang bersifat instrumental, seperti memberi hadiah, memberi pujian, atau makanan. Sedangkan conditioning merujuk pada pengaruh lingkungan. Operan conditioning merupakan salah satu bentuk pengondisian dalam pembelajaran berbasis asosiasi. Contohnya, ketika seorang guru telah selesai memberikan materi atau penjelasan, kemudian guru tersebut meminta siswanya untuk memberikan pertanyaan. Jika ada siswa yang memberikan pertanyaan, maka guru tersebut akan memberikannya hadiah atau pujian. Kemudian yang keempat, menurut Hull, teori belajar menurut Hull didasarkan pada hubungan stimulus dan respon. Belajar menurut Hull tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui hubungan stimulus dan respon. Namun, dia menambahkan bahwa perilaku yang dipengaruhi oleh proses internal yang tidak dapat diamati, yang dikenal sebagai variabel intervening. Contohnya, Skinner menggunakan tikus dan kotak Skinner untuk menguji pada pengkondisian operan. Kotak Skinner dilengkapi dengan tuas yang akan memberikan pil makanan yang ditekan. Yang kedua, Skinner menggunakan tikus dan kotak Skinner untuk menguji teori pengkondisian operan. Kotak Skinner dilengkapi dengan tuas yang akan memberikan pil makanan jika ditekan. Yang ketiga, tikus akan belajar menekan tuas untuk mendapatkan makanan. Perilaku ini mengurangi perilaku lain seperti berlarian secara acak.
Dan yang kelima, menurut Thorndike, dikenal sebagai bapak psikologi pendidikan modern karena menjadi pelopor dalam dunia psikologi pendidikan. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan respon yang juga mungkin berupa pikiran dan perasaan. Dalam teori Thorndike, ia menggunakan kucing dalam eksperimennya. Tujuannya adalah agar kucing dapat keluar sendiri dari dalam kandangnya untuk mendapat makanan. Adapun beberapa tahapannya yaitu sebagai berikut. Percobaan pertama, kucing ditaruh di dalam kandang dengan pengait pintu, lalu di luarnya disediakan makanan. Dan pada percobaan pertama, kucing gagal untuk keluar. Percobaan kedua, kucing diletakkan di dalam kandang dengan pengait pintu sedikit direnggangkan dan alhasil kucing berhasil keluar. Percobaan ketiga, kucing kembali diletakkan dalam kandang dengan pengait pintu yang terpasang dan di luarnya diletakkan makanan. Pada percobaan ini, kucing berhasil keluar dan mendapatkan makanan. Nah, kesimpulan dari percobaan Thorndike adalah manusia dapat menjadikan manusia lainnya belajar, yaitu dengan cara mencoba-coba dan berbuat salah. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan cara memberi pelatihan terus-menerus sehingga murid menjadi paham.